Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 12 SMK Sabilur Rasyad. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep negara kesatuan, kemudian dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Fitaya Khotijah dalam mata pelajaran PPKN. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian NKRI dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik NKRI dengan tepat. Yang ketiga, kalian menganalisis persatuan bangsa dari masa revolusi, kemudian masa RIS, kemudian masa sekarang. Jadi, nanti kita akan membahas mengenai perkembangan persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Nah, anak-anak, mari kita simak baik-baik tayangan video berikut ini. Baik, anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama mengenai konsep negara kesatuan. Apa sih yang ada di bayangan kalian atau di benak kalian? Negara kesatuan itu seperti apa? Nah, tidak usah jauh-jauh, jadi negara kesatuan ini sudah diadopsi oleh negara Indonesia. Kapan? Sebenarnya setelah merdeka itu kita sudah menggunakan negara kesatuan. Namun ada perubahan di masa konstitusi RIS, kemudian masa UUDS, kemudian akhirnya kembali lagi ke negara kesatuan. Nah, anak-anak, untuk konsep negara kesatuan ini yang pertama cirinya adalah kedaulatannya tertinggi di pemerintah pusat atau tidak terbagi. Kemudian satu kepala negara, satu undang-undang dasar, kemudian satu parlemen, satu kabinet. Nah, kemudian untuk tolak awal pembentuk bangsa Indonesia yaitu pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan dilanjutkan pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Nah, lalu untuk karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia sendiri itu bisa kalian cermati dalam pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A dan pasal 37 ayat 5 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, nanti kalian menganalisis dinamika persatuan dan kesatuan dari masa ke masa. Untuk masa yang pertama, yaitu di masa revolusi kemerdekaan. Untuk sistem pemerintahnya presidensial, nanti kalian cermati. Kemudian ada maklumat pemerintah, kemudian kabinet pada masa revolusi kemerdekaan. Nah, kabinet itu sama dengan menteri. Nah, kemudian untuk selanjutnya pemberontakan. Nah, pemberontakan di sini ada dua. Yang pertama pemberontakan PKI, kemudian pemberontakan DITII. Nah, setelah dari masa revolusi kemerdekaan, ini selanjutnya di masa Republik Indonesia Serikat atau konstitusi RIS. Nanti kalian cermati bagaimana persatuan dan kesatuan di masa konstitusi RIS tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian yang ketiga masa demokrasi liberal. Nah, nanti kalian cermati di masa demokrasi liberal ini persatuan dan kesatuannya bagaimana? Apakah ada perkembangannya atau justru menurun? Kemudian untuk yang keempat itu adalah masa reformasi dari tanggal 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang. Nah, tugas kalian seperti yang Ibu tadi sampaikan, kalian menganalisis persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa, dari 4 masa itu ya. Kemudian kalian membuat tabel konstitusi apa saja yang pernah kita gunakan dari setelah merdeka sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.